Yo, welcome back to Kampus Tech gitu. So, guys, hari ini gue nggak mau ngebahas laptop seperti video-video gue sebelumnya karena ya bosen lah, kita cari pembahasan yang lain ya. Nah, today gue bakalan nge-review salah satu solusi alternatif kalau kalian mencari external storage, dimana ketika lo bekerja sebagai mungkin data center ataupun bahkan perusahaan-perusahaan desain grafis yang membutuhkan tempat-tempat penyimpanan dengan kapasitas besar. Nah, solusinya adalah ini guys. Ini adalah Synology DS423 Plus. Ini adalah external storage yang mempunyai mainboard tersendiri. Makanya di dalam sini itu ada chipsetnya juga, ada prosesornya juga, ada RAM-nya juga, ya kan, ada mainboardnya juga. So, di dalam sini udah pasti ada sistem, bukan cuman kayak external storage biasa yang biasa lo kenal pakai enclosure gitu kan, yang di dalamnya ada HDD ataupun SSD 2,5 inch ataupun bahkan yang sekarang modelnya itu ada SSD M.2 NVMe. Jadi ini bukannya yang seperti itu gitu, yang dimana itu mungkin lebih portable, gampang dibawa ya. Cuman kapasitasnya mentok paling cuma berapa tera gitu, paling 2 tera ya kan. Nah, expansion ini itu bisa menampung hingga 4 hard disk dan 2 SSD guys. So, kalau lo punya hard disknya itu size-nya 8 terabyte, jadi ya ini 8 kali 4 plus 2 SSD. Kalau memang SSD paling besar sekarang itu 2 terabyte. Kalau 2 slot itu lo pasangin SSD-nya, nah berarti 2 kali 2. Artinya lo bisa dapat SSD dengan kapasitas 4 tera, lalu HDD-nya 8 kali 4. Gede banget, iya. Jadi kalau mau nyimpen data lebih besar itu ya ini barang cukup support gitu loh. Kalau misalnya lo pakai cuman ya HDD atau SSD eksternal yang biasa pakai enclosure itu ya itu kan cuman satu HDD ataupun satu SSD aja ya. Jadi kapasitasnya terbatas cuma segitu aja pun sometimes ya lo harus ganti SSD-nya atau HDD-nya ketika memang udah penuh atau harus di-delete dan di-recycle lagi datanya. Sedangkan ini ya mungkin untuk data center ataupun yang biasa bergerak di bidang desain grafis ataupun editing video, ya ini bisa menampung lebih besar lagi ataupun lebih banyak lagi datanya, jadi nggak perlu gonta-ganti HDD ataupun SSD-nya secepat itu. Nah, pertanyaannya, apa sih kurang lebihnya dari benda ini? Oke, yang pertama, untuk portable. Nah, portable mungkin lebih portablean si HDD ataupun SSD yang pakai enclosure ya. Ini sebetulnya juga bisa, kalau gue bilang dengan size seperti ini juga cukup portable. Tapi ya memang nggak bisa dibawa daily gitu, dimana lo bisa, kalau misalnya HDD ataupun SSD yang pakai enclosure, itu bisa dimasukin ke pocket ataupun ke dalam tas. Sedangkan ini nggak bisa guys, ini harus ditaruh di satu tempat gitu kan. Tapi ini gampang banget dipindahin karena nih bobotnya juga ringan, nggak terlalu berat. Ini mungkin cuma sekitar 4-5 kiloan, kayaknya nggak lebih dari itu. Dan ini cuman masih kosong ya, tanpa ada HDD-nya ataupun tanpa ada SSD-nya. So, ini totally yang ketika lo beli Synology 243 Plus ini, lo nggak bakal dapet HDD, itu dijual terpisah. Nah, HDD ini pakai apa? Jadi kita beli HDD Seagate Ironwolf ini dengan soket yang NAS ya, bukannya SATA. Soketnya kayak begini kurang lebih. Nah, HDD ini adalah yang akan kita pakai di dalam Synology DS423 Plus ini guys. Cara pakainya sebetulnya gampang aja, instalasinya pun gampang. Kayak yang bisa lo lihat di sini ada 4 ruas ya, tempat untuk si HDD-nya. Jadi lo tinggal cabut aja seperti ini.
Terus habis itu tarik. Sih, gampang sih sebetulnya. Nah, tadi di pas kita gua unboxing itu juga udah ada baut-baut untuk nyangkutin si HDD ataupun untuk ngebaut si HDD di enclosure-nya ini. Lalu juga lo bakal dapet kabel power, dapet kabel RJ45 ataupun kabelan. Nah, gunanya untuk apa? Kita bakal bahas nanti. Yang pertama ini adalah enclosure untuk si HDD-nya. Di sini ada 4 seperti yang bisa lo lihat juga. Jadi tinggal diklik aja, jetekin, dibuka. Jadi dibuka ininya, tinggal ditarik. Ini pun sama, dibuka, tinggal ditarik. Ini juga sama. Kurang lebih seperti ini, jadi bakal ada 4B dibilangnya karena ini adalah tempat untuk HDD. Alright. Nah, dalemannya itu kosong aja seperti ini, tapi di pinggirannya ini ya itu udah ada mainboard guys. Jadi salah satunya adalah di pinggir sini. Nah, di pinggir sini itu ada slot memori ataupun slot untuk RAM SODIMM. Jadi lo bisa masang RAM SODIMM sini, bukannya RAM SSD ataupun RAM server, tapi RAM SODIMM biasa yang buat laptop. Cuma kapasitas mentoknya itu cuma 6 GB guys, sedangkan yang sudah terinstall ataupun solder itu 2 GB. Jadi kalau misalnya lo mau upgrade, kalian cuma bisa pakai SODIMM dan itu mentoknya di 4 GB karena maksimum kapasitas yang bisa diterima oleh NAS Synology DS423 Plus ini cuma 6 GB. Oke, paham ya? Nah, untuk ngebantu lu buat nge-manage ini Synology ataupun data lu di dalam Synology ini, dari Synology-nya sendiri itu udah memproduksi sebuah software namanya DSM. Nah, itu ada yang versi 7,1 dan 7,2. Lu bisa langsung cek di Google, download aplikasinya, lalu masuk untuk memanage data lu di dalam NAS Synology ini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk nge-build lagi aplikasi ataupun ngebuat lagi aplikasi karena memang sudah tersedia dari Synology-nya langsung. So, untuk konekin ke PC-nya itu seperti apa? Gampangnya itu kalau misalnya buat connect ke PC-nya lo tinggal colok kabel USB aja yang connect ke dalam sebuah PC, ataupun lo bisa memakai kabel LAN RJ45 tadi dan dikonekin ke server guys, ataupun ke sebuah PC yang bakal jadi main host-nya. Nah, di PC tersebut nanti bisa disetting si DSM 7,1 dan 7,2-nya. Lalu port LAN-nya itu masuk ke dalam router ataupun ke dalam wireless. Nah, sisanya orang-orang di sekitar yang memakai WiFi yang sama itu bisa langsung mengakses NAS Synology DS423 Plus ini gitu loh. Jadi lu selain tadi dia mungkin bisa kapasitasnya lebih besar dengan ekspansi yang lebih besar, keunggulannya ketimbang eksternal HDD yang menggunakan enclosure itu, nah ini NAS Synology itu bisa saling file sharing ataupun sharing data. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi copot colok dari satu laptop ataupun satu PC ke laptop ataupun PC lainnya gitu loh. Di sini lo bisa sharing pakai kabelan itu. Cuma ada cumanya. Kekurangan dari sharing menggunakan internetnya itu ataupun menggunakan LAN RJ45, kecepatannya hanya 1 Gbps ataupun 1 GB per Ethernet. So, kalau misalnya untuk kecepatan data transfer itu cukup cepat atau lambat. To be honest, kalau kata NAS Compare yang videonya ada di YouTube nih channelnya, itu dia bilang lambat sih. Nah, sedangkan gue sendiri sebetulnya belum ngetes kalau misalnya file sharing dengan kecepatan 1 Gbps itu cepat atau lambat. Tapi kalau misalnya dia bilang dengan kecepatan sepersekian detik, kayaknya ya itu katanya sih itu lambat gitu loh dibandingin lo langsung colok ataupun direct dari HDD ke laptop ataupun PC lo gitu guys. Tapi kira-kira ini bisa ngebantu banget gak sih? Ya kalau bisa lihat di Synology websitenya langsung, salah satu customer yang memakai Synology ini adalah PT Indosat. Indosat ya udah, kalau saja Indosat udah make berarti ya ini terbukti lah sangat kompatibel untuk membantu pekerjaan perusahaan-perusahaan besar juga. Jadi kalau memang misalnya kayaknya kalau server itu kegedean deh buat kantor gua gitu misalnya,
ataupun server budgetnya over gitu kan, karena bisa mungkin sampai puluhan juta. Sedangkan dengan Synology DS423 Plus ini, lo cuman keluarin budget sekitar 8,5 juta ataupun sampai 9 juta lah gitu ya, sampai 10 juta. Plus HDD-nya, misalnya kayak ini 12 tera Iron Wolf itu harganya hampir 5 jutaan. Kalau memang mau diekspansi bisa 12 tera, dan itu berarti cuma belasan juta jatuhnya gitu kan. Ditambah kalau lo mau SSD-nya juga bisa, di sini bisa ditambahin SSD. Jadi ini lebih kompatibel sebetulnya dan lebih portable juga. Dan ada pasti kurang lebihnya dibandingin server. Mungkin kalau server lebih tahan lama, ini ya karena mungkin lebih compact, lebih kecil, pasti durability juga nggak tahan server yang dibuat lebih lebar. Tapi jangan salah, Synology pun membuat NAS itu yang cukup besar dan berguna untuk server gitu loh guys. Dan itu kompatibel untuk server-server desktop ya. Nah, untuk yang seri ini adalah seri-seri portable ya, makanya tadi gue bilang mungkin ini cocok untuk kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang desain dan skalanya belum cukup besar ya. Mungkin yang baru-baru gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menyimpan data kalian, entah itu gambar ataupun video ataupun data center yang memang kalian input setiap hari data gitu kan, ribuan bahkan jutaan data untuk masuk ke dalam sini, ataupun cyber security server gitu kan. Misalnya data yang harus masuk itu sekian terabyte, nah sekali masuk bisa masuk ke sini gitu. Oke, well, untuk spesifikasinya sebetulnya apa sih dari NAS DS423 Plus ini? Nah, spesifikasinya sendiri itu dia pakai prosesor Intel Celeron J4125. Oke, itu frekuensinya ada di 4 core, 2,0 base-nya dan 2,7 turbo. Lanjut, untuk RAM-nya sendiri tadi gue udah disebutin, bawaannya solder 2 GB, maksimum bisa sampai 6, jadi bisa di-upgrade 4, udah disediain slotnya juga. Dan untuk available slotnya ya seperti yang bisa lo lihat di sini ada 4 bay yang buat naruh si harddisknya. Lalu ada 2 slot lagi untuk SSD M.2 NVMe, dan itu slotnya untuk yang ukuran 2280. Jadi jangan lo beli yang 2242 ataupun 2230 karena bakal kekecilan dan itu nggak ada dudukannya guys. Oke, lanjut untuk supportnya, apalagi sih si NAS ini kenapa gue harus buang sekitar 8,5 sampai mungkin 10 juta cuman untuk casing kosong gini aja? Enggak, karena di sini ada mesin, ditambah lu bakal dapet software tadi DSM 7,1 dan 7,2 yang bisa lo pakai untuk memanage data lo. Jadi mau keluar masuk data ataupun nge-manage data yang misalnya hari ini harus keluar data segini, hari ini harus masuk data segini, itu bisa semua di DSM 7,1 bahkan 7,2. Dan juga yang paling penting adalah ketika ini beroperasi ataupun menyala, fan-nya itu ternyata nggak berisik loh guys. So, makanya banyak yang suka dari NAS Synology ini karena dari fan-nya sendiri itu nggak berisik. Jadi nggak terlalu mengganggu kinerja orang-orang yang ketika sedang bekerja di saat itu, dan ininya juga menyala, dia nggak mengganggu, suaranya nggak noisy gitu loh. Karena noise-nya sendiri cuma di 19,8 dB. So, kecil sih jatuhnya gitu loh, bukannya sampai 50-an ataupun sampai 100-an ya, itu bakalan berisik banget kayak suara knalpot motor dia ini. Alright, so begitu aja gue rasa untuk review singkat dari si NAS Synology DS423 Plus ini. Well, kalau emang lo butuhin, lo bisa langsung cek Surya Mandiri ya, linknya ada di bawah, itu lo tinggal klik. Lalu bisa kontak marketing Surya Mandiri Komputer. Kalau emang lo butuh bisa kontak mereka. Atau kalau emang lo suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Well, biar gue lebih semangat lagi buat bikin konten-konten berikutnya. Oke, sekian gitu aja kayaknya video untuk review dari NAS Synology DS423 Plus ini. Semoga kalian suka, dan buat kalian yang masih nonton sampai detik ini, gue pengen ucapin sekali lagi dan berkali-kali terima kasih. Thank you so much for watching, and gue Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.